Ya, baiklah. Ya, sekali lagi salam selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita berdoa untuk kita sama-sama memikirkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya benar Bapa di surga, jalan hidup orang yang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan pagi hari ini nyata bagi kami Tuhan, pemeliharaan-Mu, Engkau menjaga hidup kami ya Bapa, supaya kami tetap selalu tersadar akan panggilan kami untuk terus datang pada pengetahuan akan kebenaran. Disitulah hidup kami semakin bermakna ya Tuhan, dan kami diberi kesempatan untuk mengenali firman-Mu, mengenali rencana-Mu, kehendak-Mu yang luar biasa, menuntun hidup kami kepada seluruh kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah berkenan hadir bersama-sama dalam ibadah pagi kami saat ini. Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu bagian yang sangat menarik ketika saya juga merenungkan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana orang dengan tipe-tipe yang berbeda meresponi firman Allah, dan hasilnya juga pasti berbeda karena bagaimana sikap hati kita akan menentukan seperti apa Roh Kudus akan mengerjakan kebenaran yang akan terus mengubahkan kehidupan kita sebagai orang-orang percayanya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih mengacu kepada Galatia pasal 5 yang menegaskan bahwa kita masih terus menantikan penggenapan daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, yaitu kebenaran yang dipenuhkan, ya, kebenarannya yang dipenuhkan dalam setiap penilaian-penilaian kita, keputusan-keputusan kita, dan langkah-langkah yang kita ambil dalam perjalanan kehidupan kita selagi masih diberikan kita kesempatan oleh Tuhan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kemarin kita sudah melihat terlebih lagi pengharapan kita yang tidak mengecewakan, ya, pengharapan kita yang menimbulkan dikatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Amin. Ya, karena kasih Allah telah dianugerahkan di dalam hati kita sebagai sumber kekuatan kita untuk bisa tetap bangkit, ya, bersemangat, ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk menaati kebenaran firman Allah meskipun di tengah-tengah daripada kesusahan dunia ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat menarik. Oleh karena kita tahu bahwa iblis, setan, ya, dia tahu persis bahwa kelemahan manusia itu adalah apabila menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini, ya, akan lebih mudah untuk dijauhkan hatinya dari Tuhan. Dan itu sudah
terbukti di dalam sejarah kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang ini, strategi menjatuhkan manusia ya ke dalam dosa ya, itu adalah cara iblis yang paling efektif ya. Masalah-masalah, persoalan-persoalan ya yang terjadi seperti apa yang sudah khotbahkan oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi pada hari Minggu kemarin dalam ibadah raya Minggu kita ya. Itu sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku ya, bagaimana hambanya Pendeta Pardosi telah menguraikan kepada kita, saudara-saudaraku, menyampaikan kepada kita keteladanan daripada Rasul Paulus di zaman kasih karunia ini benar-benar menginspirasi kita ya, membangkitkan pengertian kita bagaimana orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan meresponi setiap permasalahan di dalam kehidupan ini, saudaraku. Dan karena kebenaran, sekalipun penderitaan yang dihadapinya, tetapi Rasul Paulus selalu memberikan contoh yang tepat, yang lebih tepat untuk memberikan keteladanan. Tidak ada kemunduran yang dihadapi, yang dialami, atau yang diperlihatkan. Sebaliknya adalah selalu ya semangat untuk melayani Tuhan, melayani orang-orang kudusnya Tuhan. Itulah yang tampil terus ya dari cara Paulus melayani Tuhan, menghadapi berbagai tekanan kehidupan yang boleh dikatakan tidak ringan tapi sangat berat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, disitulah ya kita lihat bagaimana kasih karunia Tuhan ya mencukupkan, memampukan, membesarkan hati kita, dan kebenaran-kebenaran yang kita nantikan itu masih banyak yang ingin ditanamkan oleh Kristus, yang ingin ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin bergantung kepada kasih karunia-Nya, bukan bergantung pada kekuatan kita sendiri, bukan bergantung pada bersandar pada pengetahuan diri kita sendiri, pada perasaan kita apalagi, atau pada orang di sekeliling kita, kepada manusia. Kita tidak bergantung kepada kondisi-kondisi yang berubah-ubah yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena kesengsaraan dikatakan menimbulkan apa? Menimbulkan ketekunan. Dan itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, karena banyak ujian, cobaan dalam kehidupan ini. Banyak orang yang akhirnya menjadi putus asa, ya, menjadi apatis, Bapak Ibu Saudaraku, dan akhirnya ya tidak sedikit juga bahkan orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang beriman yang sudah menerima kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak sedikit juga yang akhirnya memilih untuk mundur dari melayani Tuhan. Ya, sangat disayangkan Bapak Ibu Saudaraku, karena itu adalah pilihan yang sangat merugikan ya saudara-saudaraku, oleh karena mereka telah dikalahkan oleh pencobaan yang mereka alami, di mana semua orang kudusnya Tuhan juga bergumul ya, berjuang terus ya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya bisa melewati berbagai ujian iman yang terjadi. Tapi kita lihat
Bapak Ibu Saudaraku, ya Rasul Paulus itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, yang boleh dikatakan ya menurut saya dialah orang kudus, orang percaya yang paling berhasil. Ya, yang paling berhasil ya memahami bagaimana bertahan, ya bagaimana bertahan di dalam kesetiaan kepada Kristus ketika harus menghadapi berbagai macam tekanan di dalam kehidupan, ya. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, kita sangat bersyukur sebabnya Paulus mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku telah meneladani siapa? Meneladani Kristus. Jadi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, sangat bijaksana, sangat luar biasa. Dia sudah terlatih bagaimana bersandar kepada kasih karunia Tuhan di tengah-tengah permasalahan kehidupan yang bertubi-tubi, ya, mencoba untuk menekan batinnya, menekan pikirannya, menekan perasaannya, juga kesehatannya, ya, sakit penyakit dan segala macam yang dialami oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, tujuan daripada semua masalah-masalah itu di tangan si jahat, di tangan iblis, di tangan setan adalah untuk menjauhkan hati daripada manusia itu supaya jatuh kepada kekecewaan, ya, karena manusia kalau sudah kecewa, saudaraku, pertama-tama ya dia kecewa kepada Tuhan, kemudian dia juga kecewa kepada orang lain, ya, kecewa kepada orang dekatnya, dan itu melemahkan semangatnya dan bisa juga bahkan mendorong dia sampai jatuh, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita lihat tadi sudah kita nyanyikan satu pujian, jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab ya tangan Tuhan menopang, firman Tuhan yang menopang dan membangunkan, menguatkan, membangkitkan kita kembali supaya nyata setiap kebenaran yang Tuhan sudah sediakan untuk selalu memberikan solusi, jalan keluar, ya, memampukan kita untuk tetap bersabar, panjang sabarnya Tuhan, ya Bapak Ibu Saudaraku, tetap menunjukkan bahwa ya kuasa Allah, kuasa firman-Nya adalah andalan kita, ya, itulah yang memampukan kita untuk tetap bisa berdiri teguh di dalam kemerdekaan kita dalam Kristus Yesus dari kuasa dosa, kuasa hukum Taurat, dan kuasa maut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saya katakan ada satu bagian yang sangat menarik, ya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan di Matius pasalnya yang ke-13. Coba kita lihat dulu saudaraku, ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dikatakan begitu, ya, di Matius pasal ke-13 yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Israel, pada murid-muridnya. Kita dapat melihat hubungannya nanti, ya, perumpamaan ini kita bisa mengambil pelajaran dari sini, saudara-saudaraku, bagaimana tipe-tipe yang berbeda, ya, dari respon orang-orang menyambut kebenaran firman Tuhan dan bagaimana mereka berkomitmen, ya, kepada Tuhan dengan tipe yang berbeda, ya, kita karakter yang berbeda. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Matius pasalnya yang ke-13
Di situ ada judul perikopnya, perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara bisa melihat Alkitab masing-masing ya. Dari ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Yesus sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ya, jadi ini adalah orang-orang Israel datang berbondong-bondong, beramai-ramai dengan segala macam motivasi. Ya, mereka datang menyaksikan Tuhan Yesus. Ada yang datang dengan motivasi karena hal-hal yang duniawi, ya. Ada juga datang yang dengan motivasi karena ingin diajar oleh Tuhan Yesus, ingin mengenal kebenaran, dan bermacam-macam Bapak Ibu Saudara motivasi mereka datang kepada Yesus, ya. Tapi tidak semua mereka datang dengan kerinduan yang murni. Ya, dari mana kita tahu? Ya, dari sini Yesus memberikan perumpamaan menggambarkan motivasi-motivasi mereka, ya, yang datang menyebut nama Yesus, ingin menjadi pengikut Yesus, ingin mendengarkan perkataan Yesus, tapi tidak dengan motivasi yang sama, motivasi yang berbeda-beda. Ya, di ayat 3 dikatakan, dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Jadi berarti Bapak Ibu Saudaraku hanya numpang lewat saja. Ya, jadi orang ini orang yang merespon dengan sambil lalu saja, ya, mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak punya kerinduan untuk mendalam, yang lebih mendalam lagi, ya, mengerti, mengenal, dan diajar oleh Tuhan. Jadi hanya sekedar saja, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu dikatakan, ya, di situ di ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Enggak berbekas, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tidak ada kesan yang bisa ditangkapnya dari kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, tipe yang berikutnya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya, katakan di situ ada batu-batu, ya, tanah yang berbatu-batu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan dikatakan benih itu, ya, segera tumbuh, tapi di tanah yang tipis, ya, tidak meluas, Bapak Ibu Saudaraku, tidak tebal, ya. Ayat 6 dikatakan, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, jadi ini tidak susah kita pahami, oleh karena ini hanya di kulit-kulit saja, ya, di permukaan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi tidak mungkin bisa tahan terhadap pencobaan, terhadap ujian iman, karena memang motivasi orang ini untuk mengatakan mengikut Yesus itu adalah hanya hanya kepentingan sesaat, begitu ya. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku di ayatnya yang ke-7.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Nah, ini lagi tipe ya orang yang merespon terhadap firman Allah, dikatakan ya sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi bukannya iman bukannya iman, kebenaran, ya sikap hati orang itu yang bertumbuh, tapi semak durinya yang bertumbuh semakin besar, semakin kuat, dan menghimpitnya sampai mati. Ya, jadi kalah Bapak Ibu Saudaraku ya, dikalahkan oleh ujian dan pencobaan. Nanti akan kita lihat Yesus sendiri yang menjelaskan arti daripada perumpamaan ini. Ayat 8 dulu. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, dan seterusnya. Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kira-kira dari perumpamaan ini sudah bisa kita bayangkan yang mana yang menjadi kerinduan kita. Amin. Yang tipe yang mana dari tanah yang menggambarkan respon hati, pikiran, sikap daripada manusia terhadap firman Allah, yaitu adalah tipe yang keempat itu tadi. Ya, saudaraku, di mana dikatakan jatuh di tanah, benih jatuh di tanah yang subur dan akhirnya berbuah lebat, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian Yesus menjelaskan arti daripada perumpamaan ini selanjutnya di ayatnya yang ke-20, ya, mulai dari mulai dari ayatnya yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu, kata Yesus, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, itu tipe yang pertama, ya. Nah, jadi berarti tidak sempat ada tumbuh benih itu, ya, itu hanya numpang lewat saja, Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi orang yang baru mengerti kasih karunia Tuhan, kalau kita hubungkan dengan program Allah di saat ini, ya, bahwa ada orang yang sangat gembira, happy, ya, bahkan dia sangat senang, ya, dia merespon dengan sikap yang ramah, ya, terhadap baik kepada pemberita firman Tuhan maupun kepada firman Tuhan itu sendiri. Jadi orang ini sangat senang mendengar bahwa dia sudah diselamatkan. Yesus sudah mati menghapus segala dosanya, dan dia percaya bahwa dia pasti diselamatkan ke surga. Senang sekali, ya. Kelihatan ramah orangnya, Bapak Ibu Saudaraku ya, ramah sekali dan kelihatan sangat bersemangat, bergembira. Ya, tetapi dikatakan di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini tipe orang yang tidak ada komitmen untuk benar-benar menunjukkan bahwa motivasi dia mengikuti Yesus itu adalah karena motivasinya yang sungguh-sungguh ingin dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, ini adalah orang-orang yang dikatakan karena tidak berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi orang itu tahan ya, hanya sebentar saja kelihatan dia gembira, sukacita. Ya, ini adalah tipe orang yang hanya terkondisi oleh situasi-situasi, tapi dia bukan karena dipenuhi dengan hikmat daripada Roh Kudus, bukan karena motivasi ingin bertumbuh mengenal kasih karunia Allah dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita menghubungkan dengan ya keadaan atau kehidupan kita saat ini di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi dia tidak punya kerinduan mengenal firman Allah lebih dalam lagi. Jadi dia cepat puas dengan dirinya sendiri, ya, cepat puas dengan perasaannya, ya, tapi tidak bertumbuh ya kuat, ya, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu dikatakan segera murtad, berpaling dan mengikuti keinginan daging, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena kenyataannya di dalam mengikut Kristus, kita tidak bisa mengharapkan bahwa segala sesuatu akan menjadi lancar semuanya, ya, seperti yang kita manusia pikirkan. Tetapi kita harus menghadapi kenyataan di dalam kehidupan kita ini, bahwa pencobaan, ujian, penderitaan, ya, bahkan Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah bagian yang harus kita hadapi, sakit penyakit dan seterusnya, ya, akan menjadi ujian, pencobaan yang harus kita hadapi di dalam dunia yang fana ini, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di ayat 22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kekhawatiran, ya, ketakutan, ya, intimidasi, Bapak Ibu Saudaraku, itu iblis sudah tahu, itu adalah cara yang paling efektif yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia supaya menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Ya, dibuat macam-macam kesusahan, ya, di dalam kehidupan kita ini, persoalan-persoalan, masalah-masalah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang beragam itu, ya, dan bahkan masalah-masalah itu mungkin akan berulang, ya, terus terjadi lagi dan terjadi lagi, dan itulah yang dipakai oleh iblis, oleh setan, untuk merencanakan menjatuhkan orang percaya itu, ya, supaya dia tidak berbuah, supaya orang percaya itu menjauh dari Tuhan, supaya orang percaya itu menjadi apatis, menjadi putus asa, dan akhirnya melupakan Tuhan begitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah contoh yang tidak baik, contoh yang tidak benar, contoh yang sama sekali tidak diharapkan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, tetapi dikatakan di ayatnya yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah, benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Amin. Nah, ini kata-kata kuncinya, mengerti. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar kita berkumpul, bukan hanya sekedar numpang lewat, tapi berupaya untuk mengerti.
Ya, saat ini banyak orang Bapak Ibu Saudaraku bergereja, datang ke gereja, beribadah, ya, sebagaimana dia kosong, datang beribadah, mendengar firman, pulang juga kosong, ya. Saudaraku tidak berusaha atau tidak punya niat untuk mengerti firman Allah, apa maksud dan tujuan Tuhan, ya, mengapa Tuhan mengatakan itu, kepada siapa itu dikatakan, dan apa yang dikatakan, dan apakah benar seperti itu maksud Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita ya menjadi orang yang percaya, orang kudusnya Tuhan, harus mempunyai motivasi ingin mendengarkan firman Tuhan, karena kita rindu agar lebih mengerti lagi, ya, maksud Tuhan di dalam setiap kebenaran firman-Nya, dan bukan hanya ingin menyenangkan telinga saja. Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang Paulus katakan, ya, bahwa orang-orang di zaman akhir, ya, dikatakan atau di akhir zaman, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang hanya ingin lebih senang mendengarkan dongeng-dongeng, ya, storytelling, cerita-cerita yang menyenangkan telinga manusia, ya, bagaimana supaya mereka bisa tertawa-tertawa, ya, bagaimana supaya mereka bisa memuaskan telinga mereka sendiri, ya, bagaimana supaya keinginan-keinginan mereka bisa dipenuhi dan doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi orang dikatakan yang mendengar firman itu berusaha mengejar pengertian. Amin. Ya, mengejar pengertian, karena kesungguhan tanpa pengertian adalah sia-sia. Ya, sungguh-sungguh saja tidak cukup, tekun saja tidak cukup Bapak Ibu Saudaraku, tetapi haruslah disertai dengan pengertian yang benar terhadap maksud daripada Allah itu sendiri atas firman yang kita dengar dan yang kita pelajari, yang kita lihat dan yang kita renungkan, lalu kita mempercayainya, maka kebenaran Allah itu semakin memenuhi hidup kita. Jadi dikatakan di situ tadi, ya, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ya, intinya adalah di sini berbuah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada proses berbuah itu, Bapak Ibu Saudaraku, secara instan, ya. Jadi untuk benih yang tumbuh itu kita lihat tadi, ya, ada yang cepat tumbuh, tetapi akhirnya juga, ya, kita lihat ada permasalahan-permasalahan yang timbul, tapi orang itu tidak mempunyai komitmen, ya. Orang itu tidak menaruh komitmennya kepada Tuhan, tapi dia melihat manusia, ya, bergantung pada perasaan-perasaannya seperti anak kecil, ya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dia hanya di kulit-kulit saja, di luar saja, ya, dan tidak tahan terhadap pencobaan dan tidak tahan terhadap ujian iman, ya. Kemudian dia mencari alasan, berdalih, segala macam, membenarkan diri, ya, membenarkan kedagingannya, dan itulah tipe-tipe orang yang berbeda. Kita memilih orang dengan tipe yang terakhir tadi, ya, yang selalu mendengar firman Tuhan karena hati kita memang yang rindu mengejar pengertian. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak hanya merasa puas dengan apa yang sudah kita tahu kemarin, tapi kita juga rindu ingin tahu lagi lebih jauh hari ini, dan ingin tahu lagi lebih jauh besok hari, dan seterusnya seperti itu. Amin, Bapak Ibu Saudara, karena begitu banyak kebenaran Allah yang ingin ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita kuat menghadapi berbagai ujian dan pencobaan kehidupan ini, dan kita sendiri
menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberikan contoh teladan bahwa di dalam mengikut Tuhan Yesus kita mengerti bahwa segala sesuatu, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya mengajak kita untuk membaca satu bagian lagi, ya, sebagai kesimpulan yang diberikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, tentang bagaimana pengharapan, ya, yang kita nantikan, yang terus, ya, digenapi di dalam setiap, ya, hati dan pikiran kita, ya, setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudaraku, kita membutuhkan bagaimana Tuhan mencampur tangan, mengendalikan, Roh Kudus mengendalikan hati dan pikiran kita ini supaya kita terus berbuah bagi Allah, bagi kemuliaan-Nya. Dalam Kolose pasal 2, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya kita akan membaca dari ayatnya yang ke-6, ya. 6 dan ayatnya yang ke-7 saja. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi kesimpulan kita yang sangat luar biasa, ya. Bagaimana kita diajar oleh Tuhan untuk mengambil sikap yang keputusan yang harus kita sengaja melakukannya di dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, maupun di dalam jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Begini dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi ini adalah tentang di awal posisi kita. Amin. Di dalam Kristus, kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati mengampuni segala dosa kita, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, dan kita telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu Saudaraku, artinya hidup kita yaitu sikap di mana kita selalu meletakkan kepercayaan kita supaya kita tetap berdiri teguh di dalam keyakinan kita, ya, bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus, ya. Kita adalah orang-orang yang telah ditebusnya dan kita adalah milik Allah untuk selama-lamanya. Ya, karena itu dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, amin, dan dibangun di dalam Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudaraku, itulah kehidupan kita saat ini digambarkan sebagai kehidupan yang sangat positif, ya, selalu berpikir positif, positive thinking, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagaimana kita harus berkomitmen, ya, berakar di dalam kebenaran firman Allah. Jadi bukan hanya, ya, tahu hanya itu aja, tahu, ya, apa yang dia tahu 20 tahun yang lalu, ya, hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya itu tok yang dia tahu. Dan tidak terus bertumbuh di dalam setiap kebenaran firman Allah, maka orang seperti itu dengan mudah, ya, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu, oleh kelicikan manusia yang menyesatkan, dan orang seperti itu tidak bisa diharapkan menjadi teladan, ya, di dalam bagaimana mengikut Tuhan Yesus, karena motivasinya itu nggak jelas, ya Bapak Saudaraku. Dan saudara dan saya dipanggil untuk terus, ya, mendalam, berakar kuat, ya, seperti pohon, ya, kalau diterpa oleh angin, ya, tidak akan mudah tumbang Bapak Ibu Saudaraku, tetapi tetap tegak berdiri dan menyaksikan
kebenaran firman Allah dan terus menyatakan kesetiaan kita bahwa mengikut Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang setia, menggambarkan ya kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam Kristus, bukan orang-orang yang ya kalau bisa disebut orang yang bermental tempe katanya ya. Tapi kita adalah orang yang punya mental berjiwa mental juara gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, bermental juara itu walaupun dalam pertandingan dia dipukul, bahkan mungkin dia jatuh ya. Jadi dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan bangkit lagi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dia akan bangkit lagi, bangun lagi ya. Bapak Ibu Saudara, berjuang lagi, semangat lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tidak mengasihani diri sendiri. Ya, pura-pura mengasihani diri sendiri, menyalahkan orang lain, mencari dalih dan seterusnya. Tetapi orang itu mempunyai pengharapan yang kuat bahwa Tuhan Yesus akan selalu memampukannya untuk dapat melewati berbagai ujian dan pencobaan dengan tetap menunjukkan bahwa kesetiaannya itu ya bukan kaleng-kaleng begitu ya. Kesetiaannya itu adalah kesetiaan Kristus, bukan kesetiaan motivasi-motivasi duniawi, tapi memang karena dia ingin bertumbuh kuat di dalam Tuhan, sehingga ya dia tidak akan mencari alasan-alasan untuk membenarkan diri, untuk membenarkan kesalahannya, tetapi dia percaya bahwa dia adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan untuk senantiasa bisa berdiri tegak, menyatakan bahwa bukan dunia ini yang menentukan masa depan kita, amin. Tapi Tuhan Yesus yang menentukan masa depan kita. Betapapun permasalahan yang kita hadapi, ya Bapak Ibu Saudaraku, betapapun orang menilai kita buruk dan sebagainya, tapi bukan itu yang menjadi pegangan kita, amin. Bahwa dalam Kristus Yesus kita sudah dihargai, sudah ditebus, ya kita dikasihi, kita disayangi. Tuhan tidak menolak kita, Tuhan tidak membuang kita, Dia menyelamatkan kita, Dia tidak menghukum kita, tidak mengancam kita, tidak mengintimidasi kita, Bapak Ibu Saudaraku, tapi Dia menerima kita dengan kasih dan damai sejahteranya, kasih karunia-Nya yang selalu menyertai kehidupan kita dan yang selalu membimbing kita kepada seluruh kehendak-Nya. Sangat luar biasa itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan karena itu kita sambut setiap saat, ya Tuhan memanggil kita untuk selalu setia kepadanya, amin. Kita mempunyai teladan yang sempurna, ya, bukan teladan yang sewaktu-waktu bisa berubah, tapi ini adalah merupakan perjalanan pengenalan akan pribadi Yesus Kristus yang sangat luar biasa, tidak ada bandingnya, tidak ada tandingannya. Bapak Ibu Saudaraku, berbanggalah kita karena kita mengenal kasih karunia Tuhan ini, sebab kita terus dikuatkan dan dimampukan untuk bisa berbuah bagi kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak membiarkan kekosongan di dalam hati dan pikiran kami di saat permasalahan-permasalahan, problem-problem di dalam kehidupan ini datang silih berganti, diperhadapkan kepada kami semua. Tapi kami sangat bersyukur ya Bapa di surga, ada tuntunan-Mu, ada pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi, yang terus bertumbuh di dalam pikiran hati kami, dan juga hati kami kami dapat berbesar hati untuk menghadapi segala ujian dan pencobaan, tantangan, tekanan-tekanan dalam kehidupan kami silih berganti, tetapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Firman Allah memberikan kami kesejukan dan Roh Kudus menghibur hati kami
dan membuat kami selalu mampu bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, terutama keselamatan hidup yang kekal yang telah menjadi milik kami untuk selama-lamanya di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbuah berlipat kali ganda dan terus bertumbuh dalam setiap kebenaran. Kami percaya hidup kami akan terus memuliakan-Mu ya Bapa. Tidak ada kekuatan dunia ini yang akan dapat memisahkan kami dari kasih Allah, dari persekutuan kami, dari kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus. Kami adalah anggota tubuh-Mu yang tidak dapat dipisahkan lagi oleh kuasa apapun. Kami dipersatukan untuk selama-lamanya dan bersama-sama kami menanggung segala penderitaan sekalipun, karena kami percaya harus kami siap menghadapinya, karena Tuhan Allah kami mengaruniakan kepada kami semua kemampuan. Roh Kudus akan memampukan kami melewati semuanya itu, dan pada akhirnya kemenangan itulah yang nyata terus dalam kehidupan kami, setiap orang yang percaya, yang ingin bertumbuh dan berakar di dalam kasih karunia firman-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Selamat beraktivitas ya dengan semangat. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Shalom. Amin.